Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, Sobat CPNS, dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast Visualisasi Bangsa. Nama saya Pebi Pahriadi, dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang topik yang sangat penting. Bagaimana sih kita bisa membangkitkan kembali rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Bersama saya sudah hadir empat narasumber hebat dari Latsar CPNS kali ini ya. Ada Mbak Isro, ada Mas Hussein, ada Mbak Tasya, dan Mbak Jelita. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Baik. luar Oh, biasa. baik Mas. Baik ya, luar biasa. Oke, visualisasi bangsa tema kita pada hari ini mengajak kita untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih segar dan modern tentunya. Kita akan bedah bersama apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara di era digital ini. Kita mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Mbak Isra. Menurut Mbak, apa sih esensi dari wawasan kebangsaan yang harus kita pahami sebagai generasi muda? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nadia, asal Satker dari Mahkamah Syariah Langsa, Aceh. Oke, menurut saya wawasan kebangsaan itu sebenarnya sederhana ya. Ini tentang cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya saat kita bangga menggunakan batik yang kita pakai hari ini, eh, itu adalah wujud pengamalan wawasan kebangsaan. Atau saat kita menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di lingkungan kerja. Ini bukan hanya tentang teori, tapi praktik sehari-hari. Oke, baik. Karena banyak juga ya yang menganggap wawasan kebangsaan itu berat dan teoritis. Oke, Benar. jadi intinya adalah bagaimana kita melihat diri kita sebagai bagian dari satu kesatuan gitu ya. Lalu apa Betul. aja sih pilar-pilar wawasan kebangsaan itu? Oke, empat pilar utama itu ada Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar ini seperti fondasi rumah nih, Indonesia ya, fondasi rumah kita nih Indonesia. Tanpa fondasi yang kuat, rumah itu akan mudah roboh nantinya. Oke, terima kasih ya Mbak Isro. Kemudian kita lanjut ke Mas Hussein. Mas Hussein, kalau bela negara Oke. sering diidentikan dengan angkat senjata, tapi untuk kita sebagai CPNS, apa wujud bela negara yang paling nyata menurut Mas Hussein? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Mas. Baik, baik. Sebelum saya kenalkan diri, saya Muhammad Hussein Fuad. Baik, pertanyaannya kalau bela negara diidentikan dengan angkat senjata ya. Nah, kalau menurut saya bela negara itu tidak melulu tentang angkat senjata ataupun perang ya, tapi juga tentang pengabdian. Nah, kita sebagai CPNS itu membela negara dengan cara bekerja secara profesional, anti suap, anti korupsi, anti nepotisme, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, ini yang terpenting selalu menjaga citra positif instansi kita. Nah, itu adalah bentuk pengabdian nyata dari kita sebagai CPNS gitu, Mas. Oke, baik. Terus bisa minta tolong nggak? Bisa kasih contoh yang konkret bagaimana bela negara ini bisa dilakukan oleh masyarakat umum, Mas? Di luar konteks PNS ya. Oke, contoh konkret yang sederhana untuk masyarakat masyarakat umum itu dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah wujud kecil bela negara karena dengan membuang sampah ke tempatnya itu kita menjaga kebersihan lingkungan, Mas. Atau membayar pajak tepat waktu juga itu berarti kita berkontribusi pada pembangunan negara. Bahkan menjadi konsumen yang cerdas dengan membeli produk-produk dalam negeri, membeli produk dari UMKM berkembang itu salah satu bentuk bela negara juga, Mas. Gitu, Oke, Mas. baik. Terima kasih, Mas Husen. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Ada Mbak Tasya di sini.
Sekarang kita masuk ke era digital, Mbak. Mbak Tasya, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mengampanyekan wawasan kebangsaan dan bela negara, Mbak? Silakan. Oke, terima kasih. Halo, saya Tasya dari Pengadilan Agama SOE. Saya izin menjawab ya. Jadi mungkin di era sekarang ini media sosial itu bisa kita gunain jadi senjata baru nih bagi kita. Kita bisa memvisualisasikan keindahan Indonesia melalui konten yang kreatif dan inspiratif. Misalnya kita bikin video di TikTok tentang keragaman kuliner Indonesia yang ada di daerah-daerah, atau kita bikin video Instagram Reels yang menampilkan keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan nantinya itu bisa dilihat oleh jutaan banyak orang dalam hitungan waktu detik menit aja itu udah langsung bisa dilihat. Oke, jadi menarik sih itu. Jadi bukan hanya tentang konten yang viral ya, tapi konten yang inspiratif gitu. Ya, betul, tepat sekali. Namun di era media sosial ini tuh kita punya tanggung jawab juga kalau kita itu harus melawan hoax-hoax yang tersebar di sana dengan narasi-narasi positif yang kita bangun. Kita tunjukkan juga bahwa Indonesia itu bangsa yang kaya akan budaya, orang-orangnya yang ramah dan penuh dengan harapan, dan kita harus terus menyebarkan semangat persatuan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Tasya. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang keempat, ada Mbak Jelita. Mbak Jelita, di era sekarang ini kita menghadapi tantangan besar nih, Mbak. Salah satunya adalah pengaruh budaya asing yang begitu kuat. Menurut Mbak, bagaimana kita bisa tetap menjaga dengan identitas bangsa di tengah gempuran itu, Mbak? Baik, terima kasih Mas Feby untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Francelita dari PN Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Tadi pertanyaannya, bagaimana kita tetap bisa bangga dengan identitas bangsa kita di tengah gempuran era sekarang. Nah, tantangan itu memang nyata pasti ada ya. Tapi kita bisa jadikan tantangan ini tuh sebagai peluang baik buat kita, yaitu kita harus lebih gencar lagi memperkenalkan budaya kita sendiri. Solusinya kita bisa, contohnya kita bisa harus jadi duta-duta kecil bangsa. Kita kenalkan seni dan budaya kita ke teman-teman dari negara lain. Kita juga bisa memadukan budaya lokal dengan tren global sehingga terlihat lebih modern. Oke. Jadi kuncinya itu adalah bangga dengan identitas kita dan berani menampilkan diri ya gitu ya. Iya, betul sekali, Mas. Dan yang paling penting sih, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mencintai dan bangga menjadi Indonesia, aura itu akan menjadi menular ke orang-orang di sekitar kita. Oke, oke, oke. Sangat menarik ya eh, diskusi kita pada hari ini dari wawasan kebangsaan yang merupakan pondasi, bela negara sebagai pengabdian, hingga peran digital yang sangat krusial. Oke, baik. Sebagai penutup, bisakah masing-masing dari kalian untuk menyampaikan satu pesan singkat untuk seluruh pendengar, Pak? Silakan. Dari narasumber yang pertama ada Mbak Isra. Silakan, Mbak. Oke, singkat aja, pesan dari saya ini, wawasan kebangsaan bukan hanya hafalan, tapi adalah pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Kemudian ada Mas Husin. Silakan, Mas. Kata-kata pada hari ini, Mas. Oke, singkat saja Mas, bela negara adalah pengabdian terbaik kita untuk bangsa ini. Sekian Mas. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Kemudian ada Mbak Tasya. Silakan, Mbak. Dari aku, mari kita gunakan media sosial untuk menebarkan cinta dan kebanggaan pada bangsa Indonesia. Baik, untuk menebarkan cinta dan kebanggaan. Oke. Kemudian ada yang terakhir, Mbak Jelita. Silakan, Mbak. Pesan singkat dari saya, jadilah duta-duta bangsa yang bangga dengan identitas Indonesia. Oke, baik. Itu dia satu pesan singkat untuk seluruh pendengar ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Isro, Mas Hussein, Mbak Tasya, dan Mbak Jelita atas inspirasi yang diberikan. Semoga podcast kali ini bisa menggerakkan kita semua untuk lebih mencintai dan bangga menjadi Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.